Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Sobat Sehat Penyakit Dalam yang saya cintai, pernahkah Bapak Ibu merasakan ketika hendak bangun dari duduk setelah syalat, lutut terasa kaku dan sakit seperti diikat kawat berduri, atau ketika sujud, nyeri menusuk muncul dari dalam lutut, membuat kita harus segera mengakhiri sujud, padahal hati ingin berlama-lama, atau mungkin setiap kali turun tangga, lutut terasa remuk, bunyi krek seperti kayu tua yang akan patah. Itulah yang namanya radang sendi, Bapak Ibu. Peradangan yang diam-diam menggerogoti sendi, membuat gerakan yang dulu ringan, kini terasa berat. Saya sering mendengar keluhan seperti ini dari Bapak Ibu. Ada yang sudah bertahan-tahan, minum obat anti nyeri, ada yang sudah suntik pelumas sendi berkali-kali. Tapi nyerinya tetap datang lagi. Bahkan ada yang sampai memilih tidak salat berjamaah di masjid, karena malu kalau susah berdiri dan sujud. Tapi hari ini saya ingin membagikan kabar yang mungkin belum pernah Bapak Ibu dengar. Sebuah rahasia yang tersimpan di dapur kita, di biji-biji kecil berwarna hijau yang sering kita rebus menjadi bubur. Ya, kacang hijau, bukan buburnya, bukan kacangnya yang sudah empuk, melainkan air rebusan pertama. Air yang warnanya kemerahan, yang sering kita buang begitu saja karena dianggap kotor. Nah, sebelum kita lanjut, saya ingin melihat semangat Bapak Ibu hari ini. Coba tulis di kolom komentar. Saya ingin lutut saya sembuh, dan asal kota, misalnya, saya ingin lutut saya sembuh dari Aceh. Saya akan doakan satu persatu sebelum kita masuk ke dapur dan belajar mengolah air rebusan pertama ini. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan satu hal yang penting. Di channel Sobat Sehat Penyakit Dalam ini, kami setiap hari hadir menemani Bapak Ibu dengan ilmu kesehatan yang insya Allah bermanfaat. Kami menyajikannya dengan bahasa yang sederhana, dengan tempo yang tidak terburu-buru, seperti seorang anak yang sedang merawat orang tuanya sendiri. Bapak Ibu, menjaga tubuh ini adalah bagian dari ibadah. Tubuh ini adalah titipan, amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu cara kita mensyukuri nikmat sehat adalah dengan terus belajar merawat diri. Oleh karena itu, sebelum kita ke dapur, saya mengajak Bapak Ibu untuk menekan tombol subscribe di pojok kanan bawah video ini. Tekan saja, gratis. Setelah itu, tekan juga ikon loncengnya, supaya setiap kali kami upload video baru, Bapak Ibu mendapat notifikasi. Dengan begitu, Bapak Ibu tidak akan ketinggalan kuliah subuh kesehatan dari channel ini. Mari kita niatkan subscribe ini sebagai ikhtiar kita menjaga amanah tubuh. Saya tunggu ya Bapak Ibu. Tombol subscribe-nya ditekan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Sekarang, mari kita melangkah ke dapur. Mari kita siapkan kacang hijau. Bukan untuk bubur, tapi untuk air ajaib yang akan menyembuhkan lutut kita. Bapak Ibu, sekarang kita akan berkenalan dengan kacang hijau dari sudut pandang yang berbeda. Selama ini, kita biasa merebus kacang hijau hingga empuk. Lalu air rebusannya kita buang, atau kita minum bersama buburnya. Tapi tahukah Bapak Ibu, bahwa air rebusan pertama, yang keluar di awal-awal perebusan, mengandung senyawa paling berkhasiat untuk radang sendi? Di air inilah senyawa viteksin dan berbagai antioksidan dari kulit ari kacang hijau larut, warnanya kemerahan, kecoklatan. Berbeda dengan air rebusan kedua yang lebih bening, air inilah yang menjadi pemadam api alami untuk peradangan di lutut kita. Sekarang, mari kita lakukan langkah demi langkah dengan sangat teliti. Pertama, siapkan kacang hijau. Ambil segenggam kacang hijau, sekitar 3-4 sendok makan. Pilih kacang hijau yang masih utuh, tidak keriput, tidak berjamur, dan warnanya hijau segar. Cuci kacang hijau dengan air mengalir sebentar. Cukup 1 kali. Jangan berulang-ulang, karena kita tidak ingin menghilangkan kulit ari yang mengandung senyawa viteksin. Kedua, siapkan panci. Masukkan kacang hijau yang sudah dicuci ke dalam panci. Tambahkan air bersih sebanyak 3 gelas, atau sekitar 600-700 ml. Gunakan air mineral atau air matang yang sudah didinginkan. Jangan gunakan air panas, karena akan mengubah struktur senyawa aktifnya. Ketiga, nyalakan api kompor dengan api sedang. Biarkan air mendidih.
Perhatikan dengan saksama, pada saat air mulai mendidih, sekitar 5-7 menit setelah api dinyalakan, Bapak Ibu akan melihat perubahan yang sangat penting. Air yang tadinya bening perlahan berubah warna menjadi kemerahan, seperti warna teh yang diseduh ringan. Warnanya seperti air cucian beras yang kemerahan, atau seperti warna kayu secang. Inilah momen yang tepat. Air ini adalah air rebusan pertama yang kita cari. Jangan tunggu terlalu lama. Begitu warna air berubah menjadi kemerahan dan kacang hijau masih setengah matang, matikan api. Jangan rebus hingga kacang empuk, karena senyawa Vitexin yang kita butuhkan akan berubah struktur jika terlalu lama dimasak. Proses ini hanya memakan waktu sekitar 5 hingga 10 menit. Keempat, saring air rebusan pertama ini menggunakan saringan teh atau kain bersih. Pisahkan air dari kacang hijaunya. Bapak Ibu akan mendapatkan air berwarna kemerahan, bening, dengan aroma khas kacang hijau yang segar dan sedikit langu. Rasanya, jika Bapak Ibu cicipi, akan terasa sedikit tawar, sedikit sepat, dan ada sensasi segar yang khas. Tidak pahit, tidak asam, sangat mudah diminum. Kacang hijau yang sudah disaring ini, jangan dibuang. Bapak Ibu bisa memasaknya kembali dengan air baru, untuk menjadi bubur kacang hijau seperti biasa. Jadi, tidak ada yang terbuang. Sekarang, bagaimana cara meminumnya? Waktu terbaik adalah pagi hari, saat perut masih kosong. Sekitar 30 menit sebelum sarapan, minumlah air rebusan pertama ini selagi hangat. Pelan-pelan, sedikit demi sedikit, rasakan sensasi saat air ini melewati tenggorokan. Ada rasa segar yang khas, seperti minum air mineral yang dicampur aroma kacang hijau. Saat masuk ke perut, akan terasa hangat dan nyaman. Sensasi hangat ini kemudian akan merambat ke seluruh tubuh, terutama ke lutut. Itu pertanda bahwa senyawa antiinflamasi mulai bekerja mendinginkan peradangan di sendi. Lakukan ini setiap pagi selama 7 hingga 14 hari. Bapak Ibu akan mulai merasakan perubahan. Biasanya di hari ketiga, lutut terasa lebih ringan, tidak sekaku biasanya. Di hari ke-7, rasa nyeri saat menekuk lutut mulai berkurang. Di hari ke-14, Bapak Ibu mungkin sudah bisa berdiri dari duduk tanpa pegangan. Bisa syalat berdiri dengan lebih nyaman, bahkan bisa berjalan lebih jauh. Untuk hasil yang optimal, Bapak Ibu bisa melakukannya secara rutin. Misalnya seminggu 3-4 kali sebagai perawatan jangka panjang. Bapak Ibu, saya ingatkan, ini bukan pengganti pengobatan medis. Bagi Bapak Ibu yang sudah dalam pengawasan dokter, tetap konsultasikan. Tapi bagi yang ingin membantu mengurangi peradangan secara alami, air rebusan pertama kacang hijau ini adalah anugerah yang luar biasa. Bapak Ibu, mari saya jelaskan dengan analogi sederhana. Bayangkan, sendi lutut kita ini seperti sebuah pintu yang setiap hari dibuka dan ditutup. Di dalam engselnya, ada pelumas dan bantalan agar gerakannya halus. Namun seiring usia, bantalan itu bisa menipis. Dan yang lebih sering terjadi adalah peradangan yang muncul, seperti api kecil yang terus menyala di dalam engsel. Api peradangan ini membuat bantalan semakin cepat rusak, sendi bengkak, dan setiap gerakan terasa sakit. Radang sendi atau osteoarthritis adalah kondisi di mana api peradangan itu sudah menyala bertahun-tahun. Obat-obatan kimia biasanya berfungsi memadamkan api itu sementara, tapi kadang meninggalkan residu yang memberatkan ginjal. Nah, air rebusan pertama kacang hijau mengandung senyawa Vitexin. Senyawa ini bekerja seperti pemadam api alami. Ia masuk ke aliran darah, menyusuri sampai ke sendi yang meradang, lalu mendinginkan api peradangan, mengurangi bengkak, dan membantu memperbaiki jaringan yang rusak. Ibaratnya, Bapak Ibu punya panci yang gosong di bagian bawah. Bapak Ibu bisa menggosoknya keras-keras, tapi itu malah merusak panci. Atau Bapak Ibu bisa merendamnya dengan air yang mengandung pembersih alami, biarkan semalaman, maka gosong itu akan luruh dengan sendirinya tanpa merusak panci. Itulah yang dilakukan Vitexin pada sendi kita. Ia membersihkan peradangan dari dalam, tanpa efek samping yang memberatkan ginjal. Dan inilah keistimewaan lain dari air rebusan pertama ini. Ia juga menjaga ginjal tetap aman. Berbeda dengan obat antiinflamasi non-steroid yang sering dikonsumsi untuk nyeri sendi,
yang bisa mengganggu fungsi ginjal jika diminum jangka panjang. Vitexin justru bersifat nefroprotektif. Artinya, melindungi ginjal. Jadi tidak hanya lutut yang sembuh, ginjal pun ikut sehat. Sekarang Bapak Ibu, coba lakukan ini. Duduk tegak di kursi, luruskan kaki kanan ke depan, lalu angkat perlahan. Apakah terasa nyeri di lutut? Lakukan juga dengan kaki kiri. Coba tekuk lutut ke belakang, seperti mengangkat tumit ke pantat. Apakah terasa kaku? Atau ada bunyi krek? Coba berdiri dari kursi tanpa menggunakan tangan. Apakah Bapak Ibu bisa berdiri dengan lancar? Atau butuh pegangan? Tes sederhana ini akan memberi gambaran kondisi lutut Bapak Ibu saat ini. Setelah rutin minum air rebusan pertama kacang hijau selama seminggu, coba lakukan tes yang sama. Bapak Ibu akan merasakan perbedaannya. Saya ingin cerita tentang Ibu Halimah. Beliau adalah seorang nenek yang dulu sangat aktif mengurus cucu-cucunya. Tapi 10 tahun terakhir, beliau harus mengurangi aktivitas karena lututnya sakit. Setiap bangun tidur, beliau harus merangkak ke kamar mandi. Tidak bisa salat berdiri, tidak bisa pergi ke pengajian, tidak bisa mendampingi cucu bermain. Beliau sudah minum obat anti nyeri dari berbagai dokter, tapi nyerinya hanya reda sebentar, lalu kembali lagi. Suatu hari, anaknya membawa beliau ke rumah saya. Saya tanya kebiasaan minum obatnya. Ternyata beliau sudah bertahan-tahan minum obat pereda nyeri yang dijual bebas, tanpa pengawasan dokter. Itu yang membuat ginjalnya mulai terganggu. Saya sarankan untuk berhenti dan menggantinya dengan air rebusan pertama kacang hijau. Ibu Halimah tekun melakukannya setiap pagi. Pekan pertama, belum terasa perubahan besar. Pekan kedua, beliau mulai bisa berdiri dari duduk tanpa pegangan. Pekan ketiga, beliau telepon saya menangis. "Dok, saya sudah salat berdiri hari ini. Saya sujud di sajadah, bukan di kursi. 10 tahun saya rindu rasanya." Beliau juga bercerita bahwa hasil lab kreatininnya turun, ginjalnya membaik. Sekarang, setahun kemudian, Ibu Halimah masih rutin minum air rebusan pertama kacang hijau. Lututnya tidak pernah sakit lagi. Beliau bisa pergi ke pengajian, bisa menggendong cucu, dan yang paling membahagiakan, beliau bisa salat dengan khusyuk tanpa rasa sakit. Bapak Ibu, kisah Ibu Halimah ini mengajarkan bahwa kadang solusi untuk nyeri lutut bukan hanya di sendi, tapi di seluruh tubuh. Dengan membersihkan peradangan dari dalam dan menjaga ginjal tetap sehat, maka sendi pun ikut pulih. Mungkin Bapak Ibu juga sedang berjuang dengan nyeri lutut. Coba mulai dari sekarang. Dengan kesabaran, konsumsi air rebusan pertama kacang hijau ini. Jangan berhenti di tengah jalan, karena belum melihat hasil di hari pertama. Beri waktu tubuh untuk bekerja. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah sampai di penghujung obrolan ini. Saya ingin merangkum pesan-pesan pentingnya nyeri lutut karena radang sendi, bukan berarti harus dijalani seumur hidup. Ada jalan alami yang bisa membantu mendinginkan peradangan, mengurangi nyeri, dan mengembalikan kelenturan sendi. Air rebusan pertama kacang hijau, yang selama ini sering kita buang percuma, mengandung senyawa vitexin, yang bekerja seperti pemadam api alami untuk peradangan di lutut. Cukup rebus segenggam kacang hijau dengan 3 gelas air. Ambil airnya saat berubah warna kemerahan, minum setiap pagi, lakukan rutin. Banyak yang sudah membuktikan, termasuk Ibu Halimah yang 10 tahun menderita nyeri lutut, kini bisa salat berdiri dengan nyaman. Dan yang lebih membahagiakan, ramuan ini aman untuk ginjal. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir akan efek samping jangka panjang, seperti obat-obatan kimia. Nah, sekarang, saya punya satu permintaan. Ilmu ini, jangan berhenti di Bapak Ibu saja. Bayangkan saudara, tetangga, atau teman kita yang mungkin juga menderita nyeri lutut, yang mungkin sudah tidak bisa salat berdiri, yang mungkin putus asa dengan pengobatan. Mereka butuh informasi ini, mereka butuh harapan ini. Oleh karena itu, setelah video ini selesai, tolong bagikan ke grup keluarga, grup arisan, grup pengajian, grup WA pensiunan. Anggap ini sebagai sedekah jariah. Setiap kali ada yang sembuh karena video ini, pahalanya mengalir untuk Bapak Ibu. Jangan lupa, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Tekan tombol subscribe-nya, gratis. Dan share sekarang juga.
Saya tutup dengan doa. Ya Allah, Tuhan yang Maha Menyembuhkan, redakanlah peradangan di lutut-lutut kami. Kembalikanlah kelenturan sendi kami. Hilangkanlah rasa nyeri yang mengganggu ibadah kami. Mudahkanlah setiap sujud dan ruku kami. Dan jadikanlah tubuh kami yang sehat ini sebagai sarana untuk mendekat kepadamu. Amin ya Robbal Alamin. Saya Dr. Irfan Ali. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa di video Sobat Sehat Penyakit Dalam selanjutnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat selalu untuk Bapak Ibu di rumah.